apakah ada kesempatan atau ada peluangkah untuk orang Indonesia yang ingin bekerja di bengkel mobil? Saya tahu ya, gimana mas kalau saya bukan jurusan dari teknik kendaraan ringan tapi ingin masuk ke bengkel mobil, apakah bisa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aku Chandra Ja. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana aku Chandra Ja. Oke loh, jadi dalam video ini saya akan menjelaskan apa itu tentang pekerjaan di Jepang ini seperti apa. Jadi kan saya akan membahas pekerjaanku ya loh. Pekerjaanku kan servis mobil di bengkel Jepang. Mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu apakah ada kesempatan atau ada peluangkah untuk orang Indonesia yang ingin bekerja di bengkel mobil. Saya jawab langsung aja loh, ada banyak banget loh sebenarnya peluang itu untuk orang-orang asing yang ingin bekerja di Jepang, itu banyak banget. Oke. Kan aku kerjakan di bagian bengkel ya, bengkel saya kan udah ada namanya lah. Mungkin kalian sudah tahu lah perusahaanku itu apa, tapi aku sebenarnya ini nggak pernah nyebutkan. Mungkin kalian tahu lah di Instagram saya mungkin. Jadi kerja di bengkel mobil itu mudah. Mudahnya gimana? Kalau kalian udah tahu dasarnya atau udah tahu pernah mempelajari tentang apa itu, tentang servis mobil, pasti kalian tahu. Terus mungkin banyak teman-teman yang ingin tahu apa itu, mas gimana caranya untuk bisa daftar ke bengkel Jepang. Syaratnya itu mudah loh sebenarnya. Kalian harus belajar pertama bahasa Jepang dulu, bahasa Jepang yang seenggaknya kalian udah punya N4 lah minimal, atau JFT A2 itu juga bisa untuk mendaftar. Satu, Nihongo bahasa Jepang JFT A2 minimal. Kalau kalian dapat N3 kalian juga bagus, lebih bagus. N3 lebih bagus lah, apalagi N2 juga. Tapi kebanyakan yang teman-teman mungkin ambil yang mudahnya di JFT A2. Menurut saya itu sudah memenuhi syarat lah. Dan kedua itu harus mempunyai Semonkyu atau apa itu, persyaratan kedua itu Semonkyu. Semonkyu itu jurusan atau skill keahlian di bidang
servis mobil itu bisa disebut dengan Semonkyu-nya Jido Saseki. Oke, dan selanjutnya itu ketiga, kalian harus tinggi badan pastikan kalian minimal 163, dan setahu saya itu umur maksimal itu 35 tahun. Kalian bisa pergi ke calo atau ke LPK yang benar-benar bisa memberangkatkan untuk ke Jepang. Setahu saya Jepang ini sudah mulai turun ya lor, untuk kondisi daruratnya di sini. Semua sudah dilepas atau sudah diberitakan untuk dicabut daruratnya di berbagai prefektur kota besar yang ada di Jepang. Terus apalagi itu, untuk untuk biaya, mungkin biaya itu tergantung LPK ya loh. Karena saya juga tidak tahu biaya di LPK itu macam-macam lor. Ya pokoknya kalau kalian masuk LPK, kalian harus tahu LPK itu harus bisa memberangkatkan dan mempunyai CSO ya pokoknya yang bisa memberangkatkan. Kalian bisa tanya-tanya ke LPK itu, pasti dikasih tahu loh. Dan ya kalau tanya kan ya mungkin dibagus-baguskan kan LPK-nya. Tapi kalian harus tahu juga itu LPK itu yang penting harus bisa memberangkatkan, dan ada keterangan resmi lah dari pemerintah atau pemerintah Indonesia. Dan selanjutnya biaya kan, kalau menurutku kemarin tuh biaya mungkin sekitar, kalau di total ya loh, aku kan berdasarkan diriku sendiri, biaya mungkin 10-an, tapi kan saya sistemnya potong gaji loh. Jadi sekitar 10-an kan bayar. Aku punya LPK 2 bulan di Surabaya, 2 bulan lagi di Jakarta, 1 bulan di Narita, Chiba, Jepang. Itu sekitar 5 bulan lah belajar Jepang dan kebudayaan. Dan setelah di Narita kan saya masih penjelasan tentang kejuruan saya atau semong ya, seperti itu loh. Saya dilatih di situ selama 1 bulan kan, mungkin, tapi untuk dasar-dasar lah. Tapi kalau di LPK kan saya juga tidak tahu LPK kalian atau kelebihan LPK kan saya juga tidak tahu. Sebaiknya kalau bisa kalian bisa masuk di LPK yang mempunyai standar pemerintah. Karena soalnya kalau kalian bisa masuk di situ, kalian kalau udah pulang dari Jepang, kalian mempunyai uang yang bisa dicairkan, dan uang itu kan dari pemerintah. Kalau setahu saya itu sekitar 100 juta kalau tidak salah ya, itu dari pemerintah, karena sudah mengikuti pemagangan yang ada di Jepang. Itu untuk magang kayaknya. Kalau untuk lainnya saya tidak tahu. Untuk Tokute itu saya belum tahu ya, apakah bisa atau enggaknya. Kalau pemagang sepertinya seperti itu. Ini cuacanya malam loh. Ya aku lagi santai kan iki kan di tempat sekeliling lah, atau dekat rumah lah, sudah cuma 4 kilo dari rumah, deket loh. Di Kobe ya, deket lah. Terus apalagi, mungkin kalian kurang taunya gimana mas kalau saya bukan jurusan dari teknik kendaraan ringan tapi ingin masuk ke bengkel mobil, apakah bisa loh. Yang penting kan kalian harus punya itu
pertama bahasa Jepang dan kedua harus JFT. Iya, JFT bahasa Jepang itu sama Seimongyu. Dan itulah, tadi kan sudah saya jelaskan apa aja itu tadi. Terus apa ya, Jepang itu kapan buka mas? Saya belum tahu lur, Jepang kapan buka. Tapi Jepang ini sudah dibuka untuk turis loh. Turis itu sudah dibuka. Kemarin kan sudah apa itu ditutup karena ini meledaknya virus ini kan. Terus sekarang sudah dibuka untuk turis, tapi harus PCR loh, atau vaksin. Di Jepang boleh masuk 3 vaksin loh. Kalau selain ini tidak boleh. Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca apa tadi? AstraZeneca apa dulu? Nanti saya tulis di bawah aja loh. Pokoknya ada 3 vaksin yang harus dipilih salah satu dan bisa masuk ke Jepang. Seperti itu. Di bandara itu sekarang karantina di Jepang itu diperkecil. Kemarin kan berapa hari itu? 14 hari apa berapa itu? Sekarang diperkecil sekitar 10 hari loh. Dan apalagi yang kalian ingin tanyakan? Coba saya lihat di apa itu komen-komen kalian ya. Karena saya kalau tidak lihat bengkel ada yang komen. Bengkelnya namanya apa bang? Sekarang saya juga di Jepang. Waduh. Ini kan pokoknya aku nggak nyebutkan bengkel. Soalnya nggak boleh aku menyebutkan bengkel ini karena ini privasi dari perusahaan. Tidak boleh disebutkan itu. Terus tapi mungkin kalian kalau lihat vlog-vlog yang ke bawah lah, yang dulu-dulu mungkin kalian juga tahu, guru saya sudah pernah sering bilang perusahaan apa itu. Mungkin ada yang keceplosan dan saya nggak sensor. Bisa kalian lihat di situ. Mungkin kalian tahu sendiri lah perusahaan apa, atau lihat di IG, nanti kalian pasti lebih tahu. Bisa follow IG saya, Chan Reja. Cuma itu aja, mudah. Terus apalagi? Soalnya banyak sih sebenarnya yang tanya itu. Mungkin kalian juga ada yang masih bingung. Coba kalian komen di kolom komentar. Nanti saya akan saya jawab. Kalau nanti pertanyaannya panjang, mungkin saya buat video lagi loh, biar kalian lebih tahu. Kunci ya loh. Kunci yang sering digunakan di Jepang itu apa? Kunci yang sering digunakan di Jepang itu KTC tool dan snap on. Iya, snap on. Itu dari Amerika ya. Tadi KTC itu dari Jepang, snap on itu dari Amerika. Banyak sih ini, ada yang bang berapa gajinya? Saya nggak kasih tahu loh, saya gaji itu privasi ya. Setiap orang memiliki gaji itu pasti kan standar lah, standar Jepang. Beo kira oke. Dua kayaknya dua. Iso mana sih? Terus apa nih ya? Iya, mungkin ada perusahaan yang nggak menerima orang asing, seperti Toyota itu nggak menerima orang asing karena takut apa itu informasinya bocor, jadi tidak menerima orang asing. Tapi nggak tahu sih lur, apakah ada, tapi setahu saya itu perusahaan itu tidak menerima orang asing. Soalnya aku pernah bertanya sama guru saya loh, guru saya itu juga orang Jepang,
dia yang pinter itu loh, yang pinter bahasa Indonesia itu, dia juga pernah cerita seperti itu. Kenapa kok tidak membuka untuk orang asing, ya tidak ingin informasinya bocor ke orang asing, dan nanti kan kalau misal ada kejadian seperti itu, nanti yang rugikan perusahaannya, seperti itu loh. Nanti oke lor, sampai di sini aja. Nanti vlog selanjutnya kalau kalian ingin tahu kesalahan apa sih yang ada di perusahaan, nanti bisa saya buatkan vlog lagi. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi. Aduh, aku gelegek bareng. Oke lor, jadi terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Apa itu? Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video ini, vlog ini bermanfaat untuk kalian yang ingin ke Jepang atau ingin tahu seputar Jepang. Silahkan komen jika kalian masih bingung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.